Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dari Prodi Teknik Mesin Universitas Islam Majapahit. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Kolili, MPDI, selaku dosen pengampu Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang syahadat. Kalimat syahadat adalah bagian dari rukun Islam yang pertama selain sholat, zakat, puasa, dan haji. Tidak sekedar kalimat biasa, karena arti syahadat adalah bentuk ketauhidan dan keimanan yang sesungguhnya. Arti syahadat dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ada dua: bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tauhid ini memiliki banyak sekali keutamaan jika dimaknai dari arti syahadat sesungguhnya. Keutamaan ikrar ini bisa didapat jika penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan kesungguhan. Kalimat syahadat tersebut terdiri dari dua kalimat yang memiliki pemaknaan berbeda. Jika dikulik dari asal kata dan bahasanya akan merujuk pada bentuk kesaksian. Berasal dari bahasa Arab yakni syahida yang artinya telah bersaksi. Secara harfiah, arti syahadat adalah memberi kesaksian dan memberi pengakuan. Arti syahadat secara sederhananya, arti syahadat adalah kesaksian dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dalam arti syahadat ini, ada pemaknaan yang perlu diketahui umat Islam. Syahadat adalah kalimat tauhid yang menjadi pondasi pertama seseorang menjadi muslim. Ikrar syahadat membuat seorang muslim bersedia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar pengucapan, bersyahadat membuat seseorang harus melakukan kesaksian dan pengakuan tersebut terhadap dengan perbuatan yang nyata. Berdasarkan arti syahadat, maka beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW perlu dilakukan. Penerapan arti syahadat: beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya sedikit pun dengan sesuatu apapun merupakan bentuk dan implementasi terhadap kalimat tauhid. Selalu mengikuti sunnah Nabi, ittiba, tidak taklid atau ikut-ikutan dalam mengerjakan suatu amalan ibadah, terlebih lagi menjauhi segala perbuatan bid'ah apapun bentuknya sebagai bentuk dari penerapan sekaligus konsekuensi terhadap kalimat syahadat. Makna kata Muhammad Rasulullah SAW menuntut kesediaan menjadikan Rasulullah sebagai teladan sehingga bernilai di sisi Allah. Keutamaan membaca kalimat syahadat yaitu jaminan masuk surga. Membaca kalimat syahadat dapat membawa kita menjadi penghuni surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. 2. 8 kunci pintu surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang senantiasa membaca dan mengucapkan kalimat syahadat maka dapat menjadi penghuni surga dengan cara masuk melalui salah satu dari 8 pintu surga yang kita sukai. Ketiga, menumbuhkan sifat tawakal. Tawakal merupakan kepercayaan hati terhadap Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seseorang yang tawakal atau berserah diri kepada Allah SWT, maka jiwanya akan selalu tenang dan tidak bingung jika menemukan berbagai macam masalah yang dihadapi, karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Seseorang yang berpikir setiap hari mengucapkan kalimat syahadat maka akan tumbuh sifat tawakal di dalam hatinya. 4. Kebaikan paling utama. Pada suatu kisah, Abu Dzar pernah bertanya pada Rasulullah,
Katakanlah padaku, wahai Rasulullah, ajari aku amal yang dapat menjauhkanku dari neraka. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan? Rasulullah bersabda, kalimat itu merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. 5. Zikir paling utama. Zikir merupakan salah satu ibadah yang wajib dijalani kaum muslim dan muslimin. Hal tersebut dianjurkan agar kita senantiasa mengingat Allah SWT dalam keadaan apapun. Ada berbagai macam bacaan zikir yang dapat kita baca, namun kalimat syahadat menjadi bagian zikir yang paling utama di mata Allah SWT. Konsekuensi penting arti syahadat yaitu 1. Membenarkan segala apa yang Nabi Muhammad kabarkan tanpa ada keraguan sama sekali. 2. Menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad tanpa menolaknya sama sekali. 3. Meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad tanpa menentangnya sama sekali. 4. Tidak mendahulukan perkataan manusia dibanding dengan perkataan Nabi Muhammad serta firman Allah. 5. Tidak membuat bid'ah dan dalam agama yang tidak diajarkan, baik kaitannya dengan akidah atau keyakinan, perkataan dan perbuatan oleh Nabi Muhammad. 6. Tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW punya kemampuan rububiyah atau punya kemampuan seperti yang Allah lakukan, yaitu mencipta, memberi rezeki, dan mengabulkan doa. Nabi Muhammad SAW hanyalah abdun wa rasul atau hamba dan utusan Allah, namun beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh dilecehkan. 7. Menghormati perkataan Nabi Muhammad. Contohnya, kita tidak boleh menyebar hadis-hadis palsu dan membuat-buatnya dengan maksud-maksud tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.